Hola, salam Jazz Indo. Gue mau bahas timnas karena ada 3 topik yang gue mau bahas. 3 topik itu naturalisasi, AFF gagal pergi, dan juga friendly match. Oke. Tadi pagi gue habis nonton Arsenal Liverpool, tiduran selalu baca-baca. Ada yang kirim berita, bikin gue agak shock, yaitu gagal KFF. Nah, ini kan cuma satu berita. Gue tunggu-tunggu akhirnya keluar berita resmi dari PSSI bahwa mereka gagal. Dan setelah gue baca ada 7 sakit, 4 diasingkan, 3 cedera, sama 1 official jantung. Itu alasan yang sangat masuk akal. Yang lucu ini kan komen dari netizen. Ada yang bilang, ya karena bubble yang di Bali itu terlalu longgar, nggak ketat, pemain jalan-jalan kemana-mana. Ada juga yang bilang, kenapa liganya nggak diberhentikan. Gue rasa ini keputusan yang diambil setelah kejadian ini. Kita nggak pernah tahu prediksi apa yang terjadi. Bahwa hal seperti ini bisa terjadi itu gue mengalami sendiri karena dari awal pandemi ini berjalan, gue nggak pernah kena juga. Sekarang gue kena karena, dan temen lingkaran gue, keluarga gue, nyokap gue, adik gue, sepupu gue itu semua kena. Bahkan temen banyak banget yang kena. Ternyata memang gejalanya ringan. Gue nggak merasa apa-apa, cuman batuk-batuk dikit aja. Tapi memang kenanya itu sangat cepat. Dan sekarang gue harus isoman 10 hari. Jadi tolong jangan salahkan siapa-siapa. Memang kita lagi suwe aja lah. That's why kita nggak pergi ke AFF. Cuman yang penting adalah gue dukung keputusan PSSI 1000%. Ini adalah hal yang terbaik. Ini bukan masalah menang kalah, tapi masalah kesehatan kita bersama. Jadi setelah shock ya gue bisa terima lah. Masih banyak cara yang lain walaupun sangat disayangkan, terutama untuk pemain-pemain muda. Yang gue tahu terakhir yang kita bahas itu kan Marcelino Ronaldo. Mereka bisa mendapatkan jam terbang di internasional itu penting sekali untuk pemain-pemain muda. Jam terbang, sering bermain dalam pertandingan itu sangat penting. Tapi ya let it be. Emang kalau nggak bisa ya nggak bisa, nggak usah salahkan ini itu, tapi kita move on. Oke? Terus kita ke naturalisasi. Jadi ada 4 pemain yang diincar oleh Sintayong. Oke. Nah, 4 pemain itu tidak ada striker atau penyerang. Sintayong beralasan bahwa dia belum nemu, dan gue rasa itu hak dia. Kalau ada pun, kalau dia merasa nggak bagus, buat apa di naturalisasi. 2 nggak jadi, si Hilgers sama Dix, 2 dari Belanda. Alasannya nggak tahu, kayaknya mereka belum yakin atau dan lain-lain, ya it's okay. 2 jadi dan juga bukan penyerang. Nah, gini ya, pendapat gue tentang naturalisasi itu apa? Sebenarnya gue bukan anti atau pro. Sebenarnya nggak anti nggak pro. Cuman kalau kita lakukan itu naturalisasi, ini kan gue bilang ini option yang terakhir. Di liga nggak ada yang cocok. Di liga tidak ada pemain naturalisasi yang cocok, karena kan kita punya banyak, Lili Pali, Kolok, Ibu Nevo, dan lain-lain, kan banyak banget. Nah, yang itu nggak ada yang cocok. Opsi ketiga harus melakukan naturalisasi dari luar. Apakah gue setuju? Gue rasa kalau lu punya darah Indonesia, lu punya hak ya. Jadi nggak ada yang bisa melarang itu. Anggota exco enggak, siapa tidak ada, karena mereka ya emang undang-undangnya begitu. Lu punya keturunan darah Indonesia, lu harus. Atau opsi kedua, lu 5 tahun tinggal di Indonesia, lu boleh berhak. Hak lu dan kewajiban lu sama dengan orang Indonesia aslinya lah. Jadi untuk gue sih nggak ada, gue tidak permasalahkan itu. Cuman yang gue agak gimana ya, ingin kasih masukan mungkin, jangan sampai kita ke depannya
untuk gue naturalisasi itu solusi terakhir. Jangan sampai kita terlalu tergantung dengan naturalisasi, karena itu kan ibarat rem tangan yang kita gunakan. Kalau bisa, kita bagaimana caranya bisa membangun sebuah timnas hebat tanpa naturalisasi. Kenapa batu? Kebanyakan ngerokok kali ya, pengen muntah gitu. Contohnya, kalau menurut gue ya, pemain asing itu dikurangin. Ini udah masalah dari kapan tahun. Ada 4 pemain asing kalau nggak salah. Porosnya itu striker, attacking midfield, defense midfield, center back itu mayoritas pemain luar. Oke. Karena secara fisik dan kualitas mereka memang di atas rata-rata pemain kita. Tapi itu tidak menguntungkan sama sekali. Dan untuk gue, daripada naturalisasi dan lain-lain, mending lu kurangin 1 atau 2. At least kedepannya peluang untuk lahir BP baru, Kurniawan baru, Rocky Putirai baru itu akan jauh lebih besar kedepannya. Karena tempat yang tidak ditempati oleh pemain, tempat di lapangan yang tidak ditempati oleh pemain luar, pemain kita yang digunakan. Kalau seandainya pemain naturalisasi yang menempatkan itu, contoh Ego Nevo di belakang sama Mark Rock lah contoh, mereka kan bisa dipanggil untuk timnas. Jadi kita juga yang untung. Jadi gue prefer, jadi kembali lagi bukan pro atau anti, tapi gue prefer ini jangan sampai menjadi kebiasaan untuk melakukan naturalisasi. Yang kita harus lakukan adalah mengembangkan timnas dengan pemain-pemain lokal, dengan mengurangi pemain luar. Kecuali pemainnya sudah 5 tahun di sini, berhak untuk punya paspor Indonesia, dia mau ya dengan senang hati, nggak ada masalah juga. Tapi gue rasa solusi yang lebih efektif 5 tahun ke depan lah ya. 5 tahun itu jangka pendek ya, panjang itu 15 tahun, 20 tahun. 5 tahun ke depan ya minimal ini yang harus dilakukan oleh PSSI. Jangan terlalu banyak pemain luar agar memberikan tempat lebih banyak buat pemain-pemain kita gitu. Jadi 2 pemain ini masuk, oke, nggak ada masalah. Semoga mereka bisa memberikan kontribusi, semoga bisa memberikan ilmunya, pengalamannya kepada pemain-pemain muda lainnya. Jadi kita lihat ke depan gimana. Terus friendly match, ini juga berita yang bikin gue happy, karena gue baca Indonesia sudah, atau PSSI sudah mendekati FA-nya Bosnia dan Slovakia untuk friendly match. Nah, akhirnya gue bilang, akhirnya, finally PSSI sadar bahwa ini bukan masalah mengangkat ranking doang. Oke, buat apa kita mengangkat ranking ketemu tim-tim antah berantah, ujung-ujungnya menang, kita nggak belajar. Karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan lawan Timor Leste lah terakhir, itu nggak di-strap, nggak dipunish. Jadi seolah-olah kita hebat, kita menang besar. Padahal kita tahu gol dua kali gol bunuh diri dengan kiper dan lain-lain lah. Oke. Justru lu harus ketemu tim-tim yang kuat. Karena tim yang lemah, gue sebagai mantan pelatih, gue dulu juga. Gue sparringnya lawan tim amatir, oke? Tim yang lemah itu lawan tim amatir, kita bantai 10-20, tapi kita belajar juga di situ, oke? Tapi kita juga sparring lawan tim pro, menang sih menang, kayaknya gue selalu menang deh, mungkin sekali doang kalah, tapi lebih susah. Nah, ini juga lawan tim gampang sudah Timor Leste dan kawan-kawan ya, kita tahu semua lah negara dari mana aja itu yang sebelum lawan Timor Leste ya. Sekarang akhirnya berani ketemu tim selevel Bosnia Slovakia. Bosnia Slovakia itu masih di papan bawah di Eropa ya, menengah ke bawah lah di Eropa. Jadi mulai dari situlah, it doesn't matter menang atau kalah, minimal Sintayong dan kita pun bisa lihat kelemahan kita itu di mana. Nah, kalau kita lebih sering ketemu tim-tim seperti ini pada saat AFF atau kualifikasi Piala Asia, mental kita juga lebih kuat. Ya elah, badan lu kecil-kecil semua, gue udah bermain lawan
Edin Dzeko yang 2 kali kulkas 2 pintu, ngerti nggak? Atau badannya lebih kuat semua. Hal kayak gini tuh harus lebih sering dilakukan. Maka dari itu gue harap PSSI berhasil. Dan kalaupun tidak berhasil dengan Bosnia Slovakia, masih banyak negara lain kok. Masih banyak negara lain yang dimana kita bisa belajar, kita bisa mencari pengalaman. Karena kekurangan dengan timnas muda yang kita miliki, itu adalah pengalaman. Pengalaman itu butuh waktu. Makanya kalau kita genjot terus di pengalaman, mungkin belajarnya akan lebih cepat. Semoga kita akan bisa berprestasi lebih cepat daripada target yang kita terapkan. Tapi PSSI has to do something. Dan sekarang mereka melakukan itu, which is bikin gue happy banget ya. Nah sekarang kita tinggal tunggu yang mana kita akan ketemu friendly. Bahkan kalau bilang kalau nggak ada, setiap ada tanggal FIFA International Break, manfaatkan PSSI, manfaatkan agar kita bisa sparring lawan tim-tim bagus. Ya ketemu Jepang lah, Korea lah kalau perlu. Ya kan, kenapa nggak tahu, Arab atau apa, dan juga di Eropa Timur lah, jangan Eropa Barat, agak keberatan. Eropa Timur, Eropa Utara, Eropa Selatan masih oke lah. Nah tim-tim kayak gitu, kalau kita sering ketemu sama mereka, gue yakin kok kita akan lebih cepat matangnya, lebih cepat prestasinya. Oke, sementara itu dulu di Just Indo. Thanks for watching.